pagi dan salam sejahtera bagi kita. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta yang dilakukan di rumah masing-masing secara online. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Peggy M. Kanoni Lintang. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberang sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap, dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Gembira kita
yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar,
namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku nyanyikan damai
Tuhan, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita saat ini juga akan memohon bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita dapat memahami firman-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bukakanlah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat sorgawi, agar supaya ketika kami membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu ini, Roh Tuhanlah yang bersemayam dalam kehidupan pribadi kami, sehingga kami pun dapat melakukan amanat agung melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan,
Marilah kita berdiri bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 31 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada tanggal 25 Mei 2020 yang lalu, dunia digemparkan dengan kematian George Floyd. Kita ketahui bersama bahwa demonstrasi di mana-mana oleh masyarakat yang mengadakan suatu protes bahwa ketidakadilan atas tuduhan yang dilakukan oleh George Floyd. Gimana kronologisnya ketika George Floyd pada saat itu membeli satu bungkus rokok dengan harga $20 ya di satu supermarket, sehingga dengan dia membeli dengan uang palsu. Nah, itu baru satu tuduhan, saudara, sehingga pada saat itu ditangkaplah George dengan cara yang seperti kita sudah lihat di televisi, berita-berita dan lain sebagainya, dan akhirnya George meninggal dunia dengan 8 menit 46 detik. George sudah tidak berdaya, dianiaya oleh keempat polisi atau petugas pada saat itu yang menghadang. Saudara, dengan tuduhan-tuduhan seperti ini pun masyarakat hanya meminta keadilan agar supaya keempat polisi itu mendapatkan hal yang setimpal, ya,
Kemudian keluarga juga pun demikian meminta agar supaya mereka itu tuh mendapatkan keadilan, keluarga daripada almarhum George Floyd ini. Bahkan kita lihat bersama luar biasa kerusakan yang terjadi pada saat demonstrasi yang ada. Tetapi di sini yang bisa kita lihat juga adalah bagaimana usaha dan upaya polisi pun ingin berdamai kepada masyarakat karena sebuah hebat demonstrasi yang dilakukan di luar sana. Nah, saudara, itu pun yang terjadi dan dialami oleh Laban dan Yakub. Laban yang adalah seorang Aram dan dia juga adalah paman dari Yakub itu sendiri. Dan Yakub kita ketahui bersama adalah orang Kanaan yang lari atau dia ketika dia terasingkan di tanah asing dan tinggal bersama dengan Laban selama 20 tahun. Yakub bekerja selama 20 tahun di peternakan pada waktu itu. Kemudian Yakub juga menerima hak-hak yang dia lakukan, dia kerjakan karena ketaatan, ya, ketekunan, kerajinannya. Yakub mendapatkan semuanya itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 30 ayatnya yang ke-43, sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Nah, saudara, kemudian disinilah Laban menjadi iri hati. Laban menuduh Yakub yang enggak. Terlebih khusus intinya adalah ketika Yakub bersama dengan istri-istrinya yaitu Rahel dan Lea pada waktu itu. Nah, Rahel dan Lea ini juga adalah anak daripada Laban. Mereka lari. Yakub akan menuju kembali lagi ke tanah Kanaan pada waktu itu, saudara. Ya, Laban melihat ada yang hilang, yaitu terafim. Apa itu terafim? Terafim itu adalah suatu patung yang disembah oleh Laban. Nah, itu ternyata yang mengambil terafim itu sendiri adalah Rahel, istri dari Yakub atau anak juga dari Laban. Saudara, disinilah Yakub mau menyatakan suatu protes. Dia mau membela diri, mau mengatakan bahwa apa dosaku, apa kesalahanku. Selama 20 tahun aku mengabdi, aku bekerja, aku membuat engkau kaya, ya. Dan segala hak-hak yang engkau berikan kepadaku pun kadang-kadang engkau menghalangi itu semua. Sehingga Laban pun tercengang. Laban menyadari akan sebuah kesalahan atau apa yang dikatakan oleh Yakub pada waktu itu. Dan Laban mau mengadakan suatu perjanjian dengan Yakub. Apakah perjanjian itu, saudara? Kita bisa dapat lihat dalam ayat yang ke-46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada saudara-saudara yang ada di sekitar pada waktu itu, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Dan batu yang ditimbun itu dinamakan Yegar Saduta oleh Laban. Sedangkan Yakub menamainya Galet, yang artinya bukit kesaksian. Yang dihalanginya batu yang tertimbun itu atau Yegar Saduta atau Galet itu dengan artian bahwa ada suatu perjanjian. Yakub dengan kehidupannya tidak bisa mengabaikan anak-anak Laban dan juga mengambil istri yang lain atau menjaga keluarganya dengan utuh. Itu yang diharapkan dan diinginkan oleh Laban. Dan suatu perjanjian di batu, tumpukan batu tersebut atau tubuh itu. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan, dan itulah perdamaian melalui perjanjian yang dilakukan Laban dengan Yakub, sehingga mereka pun berdamai di dalamnya. Nah, apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan pribadi dari Yakub dan Laban ini, dalam kehidupan kita juga pun kita alami setiap hari, setiap waktu, bahwa Tuhan tidak mengizinkan perselisihan terjadi di antara keluarga kita, suami istri. Tuhan tidak mengizinkan perselisihan itu terjadi di antara rekan-rekan sekerja kita. Tuhan tidak mengizinkan perselisihan itu terjadi di antara rekan-rekan pelayanan kita, di antara jemaat satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan menginginkan suatu perdamaian di tengah-tengah kehidupan persekutuan, pekerjaan, bahkan keluarga, agar supaya damai sejahtera dan berkat Tuhan, bahkan juga segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini dalam perkenanan Tuhan. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua adalah
atas dasar seizin Tuhan, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, terlebih khusus dan terlebih penting di dalamnya. Kita menggunakan lidah kita dapat menggunakan pikiran kita dapat memberkati banyak orang dengan perkataan kita yang dapat menyenangkan keluarga kita dapat menyatakan dengan segala sesuatu dengan perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat dengan banyak orang ketika kita berada dalam dunia kerja. Apakah kita sebagai seorang guru, PNS, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, gunakan segala sesuatu, pikiran, bahkan juga perkataan kita yang dapat menyenangkan hati orang, dan banyak orang, terlebih khusus menyenangkan hati Tuhan. Dan yang paling penting adalah dalam persekutuan kita, bagaimana juga kita dapat menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan-pelayanan dalam kehidupan kita di gereja Tuhan. Apa yang sudah kita komitmen, kita mengambil komitmen dengan Tuhan menjalankan pelayanan di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini, kita lakukan itu dengan tulus dan murni. Kita lakukan itu dengan penuh kerendahan hati, bahwa Tuhan melihat hati dengan sungguh-sungguh. Bukan Tuhan melihat bagaimana hebat dan gagahnya kita, tetapi apa yang kita lakukan, kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di paling akhir daripada khotbah ini, saya menceritakan suatu ilustrasi yang pendek yang dapat kita ambil maknanya, yaitu setangkai bunga mawar yang layu. Bunga mawar yang layu. Nah, saudara, apa yang tersirat di dalamnya? Bahwa seorang hamba Tuhan atau pendeta datang mengunjungi pemuda, seorang pemuda yang dalam kondisi sakit berat. Pada saat itu sakitnya sudah stadium kanker stadium 3, ya. Dia terbaring lemah dan benar-benar terpapar di dalam tempat tidur pada saat itu. Dia memberikan bunga mawar yang layu itu, dan pendeta ini mendoakan agar supaya pemuda tersebut menjadi sembuh. Dan ketika amin, pemuda itu bertanya kepada pendeta, "Pendeta, saya mau tanya, mengapa Bapak Pendeta memberikan saya setangkai bunga mawar yang layu?" "Anakku, apa yang harapanmu tadi yang kau katakan kepada saya?" kata pendeta ini. Pemuda itu mengatakan bahwa, "Pendeta, kalau saya sudah sembuh, kalau saya sembuh dari penyakitku sekarang ini, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berjanji, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh." Ternyata lidah tidak bertulang. Apa yang terjadi, saudara? Seorang hamba Tuhan ini mengatakan bahwa, "Ingatkah dulu waktu engkau masih sehat, kuat, kau menjadi seorang ketua pemuda, terpilih menjadi ketua pemuda, apa yang kau lakukan? Engkau mengundurkan diri karena engkau mengatakan engkau sibuk di luar sana. Dan ingatkah engkau pada waktu itu juga engkau menjadi terpilih sebagai koordinator paduan suara karena talentamu yang bagus, dengan suara yang bagus, ya. Engkau berjanji engkau mau melayani dengan cara paduan suara tersebut. Tetapi apa juga yang terjadi, saudara? Engkau pun meninggalkan selama 2 bulan itu. Engkau pergi entah kemana. Dan pada akhirnya sekarang engkau tergeletak sakit tak berdaya. Nah, apa yang akan kau berikan kepada Tuhan? Pada saat ini dengan bunga mawar yang layu, biarlah engkau dapat meratap bahwa dengan ketidakberdayaan ini, biarlah engkau bisa mengintrospeksi dan meminta ampun dari apa yang kau lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, saudaraku, janji adalah suatu ikatan komitmen kita dengan Tuhan dalam pribadi kita. Bagaimana kita mau berjanji untuk melayani keluarga kita dengan sungguh, bagaimana kita mau berjanji melayani dengan pekerjaan kita dengan tekun, dan terlebih lagi ketika kita mau berjanji untuk melayani Tuhan lewat pelayanan di rumah Tuhan, di gerejanya yang kudus. Biarlah janji kita tidak hanya janji belaka, tidak hanya perkataan-perkataan saja, tetapi kita lakukan itu dengan penuh ketekunan, ketaatan, bahkan ketulusan hati kita. Tuhan Yesus memberkati
di era new normal ini, tetaplah kita menjaga jarak, tetaplah kita memakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan agar kita tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama kita sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan kami, yang walaupun Engkau izinkan musibah, wabah penyakit terjadi, kami alami di tengah-tengah dunia ini, tetapi tetaplah jaga dan lindungi kami, jaga dan lindungi keluarga kami, jaga dan lindungi setiap negara kami, bahkan terlebih khusus Republik Indonesia ini. Kau memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden bersama dengan aparat yang ada, segala upaya yang mereka lakukan agar supaya negara kami ini tidak lagi bertambah,
bertambah akan pasien COVID-19, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalamnya. Untuk itu, Tuhan yang turut bekerja. Tuhan, tolong mengulurkan tangan-Mu, berbelas kasihanlah kepada kami semua, agar supaya wabah penyakit ini akan diangkat tepat dan indah pada waktu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di Indonesia yang terus bertekuk lutut bermohonkan agar supaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami atas bangsa, atas dunia kami melalui wabah penyakit ini. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan. Untuk itu hamba-Mu berdoa untuk gereja Tuhan, terlebih khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari tingkat sinode, wilayah-wilayah yang ada, bahkan tingkat jemaat yang ada di GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kami mendoakan mulai dari KMJ bersama dengan PHMJ yang ada, dan para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang Engkau utus untuk melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Berkati pula penatua diaken mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Mereka semua yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, pengertian, kearifan dalam kehidupan para pelayan-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa supaya jemaat Tuhan tetap hidup dalam damai Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat yang mungkin dan pada saat ini masih saja mengalami penderitaan, mengalami pergumulan akan kehilangan keluarga, orang tua, bahkan siapapun, dan ditinggal pergi dan dimuliakan oleh Tuhan. Mereka sedang berduka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, agar supaya kehidupan mereka selalu melihat kemahakuasaan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka semua. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersyukur karena bertambahnya usia dengan hari ulang tahun pribadi, bahkan juga keluarga, bersyukur karena apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, dan ucapan syukur mereka hanya menyatakan untuk hormat dan kemuliaan dengan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, para lansia yang ada. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, bahkan juga dengan lansia yang ada, orang tua kami ini Tuhan menjaga dimanapun mereka ada di tengah-tengah jemaat kami. Bahkan terlebih khusus kami berdoa untuk program-program jemaat Bukit Sion yang sedang berjalan. Terlebih khusus juga Tuhan kami mendoakan pengiringan yang ada di samping gereja Tuhan ini. Tuhan akan turut bekerja di dalamnya, yang walaupun dengan keadaan tanah longsor yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, tetapi kami percaya Tuhanlah penjaga akan rumah-Mu ini, sehingga Tuhan menggerakkan semua yang mau bekerja di dalamnya, terlebih khusus juga para bapak-bapak PKB yang ada di jemaat Bukit Sion Balikpapan bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami, menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga kami, menapaki hari-hari kami di sepekan hari ini dengan pekerjaan ketika kami melakukan hal-hal yang positif, walaupun dengan keadaan yang masih kami alami dengan diperhadapkan COVID-19 ini, tetapi kami terus tetap berkarya di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa yang kita ucapkan secara silih ganti. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang